Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas penilaian harian untuk kimia kelas 11 semester 2. Ini masih tentang larutan asam dan basa ya, Dek. Adik bisa buka buku Intan Pariwara. Kita akan bahas insya Allah untuk part pertama ya. Nomor 1. Kelompok senyawa berikut yang bersifat asam menurut Arrhenius. Asam menurut Arrhenius itu adalah zat yang dapat terhidrolisis melepas H+. Inilah sesuai dengan teorinya Arrhenius. Sedangkan basa adalah zat yang terhidrolisis melepas OH-. Oke guys, jadi manakah yang sifatnya asam Arrhenius? Kita cari yang ada unsur hidrogennya ya, atau H+-nya ya. Ada ion H+-nya. Poin A, itu salah di KOH. Ini adalah kalium hidroksida ya, kalau terhidrolisis melepas K+ dan OH-. OH- itu adalah basa Arrhenius, seperti ini. K+ dan OH-. Inilah tanda basa Arrhenius ya, poin A salah. Poin B itu salahnya di amonia, NH3. Salah ya, poin C itu salah di amonia. Poin D ini salah di KOH, NaOH, SrOH2, itu adalah basa Arrhenius. Jadi jawaban yang tepat itu adalah poin E. HCOOH itu adalah asam format jika terhidrolisis melepas HCOO- dan H+. Untuk CH3COOH jika terhidrolisis menghasilkan CH3COO- dan H+. Untuk HNO3 terhidrolisis melepas H+ dan NO3-. Dan untuk H2S akan terhidrolisis melepas 2H+ dan S2-. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 2. Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh angka poin ke-1. Asam. Oh, kalau asamnya NO2-, basa konjugasinya HNO2-. Kebalik ya, Dek. Harusnya tuh NO2- ini yang adalah basa konjugasinya dari HNO2-. Poin 1 salah. Poin kedua, asamnya adalah HSO4, betul, HSO4-. Maka nanti basa konjugasi adalah kehilangan 1H, maka menjadi SO4 dan bertambah muatannya -1 ya, SO4 2-. Ya oke, poin kedua betul. Ada HClO4. Oh ini L-nya kurang jelas. HClO4. Kalau membentuk basa konjugasi maka kehilangan 1H menjadi ClO4-. Ya, ini betul juga ya. H2CO3 asam karbonat, maka nanti basa konjugasinya H-nya hilang 1, sisa H-nya 1 ya, CO3-. Nah, ini salah ya, harusnya HCO3-. Selanjutnya H2O, kalau membentuk basa konjugasi kehilangan 1H, maka menjadi OH-. Betul sekali. Jawabannya 235, D ya. Lanjut ke soal nomor 3. Spesies yang berperan sebagai asam basa Lewis. Oke guys, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu asam basa Lewis. Untuk mengingatkan kalian ya, asam Lewis adalah zat yang menangkap ya, atau menerima ya, aseptor. Aseptor apa? Aseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa Lewis adalah zat yang mendonorkan PEB. Dengan kata lain, basa Lewis itu harus punya PEB ya. Kita akan coba di sini lihat, ada AlCl3 ditambah dengan Cl- menghasilkan AlCl4-. Nah, kita akan buat struktur Lewisnya untuk AlCl3. Al terikat Cl-nya ada 3 ya. Nah, Cl itu golongan 7 ya, maka yang berikatan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. PEB atau pasangan elektron bebas itu lihatnya di inti ya. Di sini intinya adalah aluminium. Apakah aluminiumnya punya pasangan elektron bebas? Kita akan lihat ya. Cl itu golongan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al itu golongan 3 ya, maka elektronnya 3. Untuk sini 1, ini 1, ini 1.
Nah, oleh karena itu AlCl3 tidak punya PeB ya. Semua elektron yang berada di aluminium terpakai untuk berikatan dengan si Cl. Nah, di sini Cl-. Cl itu golongan 7 ya. Karena golongan 7, maka Cl elektron terluarnya 7, memiliki 7 kaki untuk berikatan ya. Tetapi di sini ada Cl-, artinya ketambahan 1 elektron. Karena ketambahan 1 elektron, maka yang tadinya 7 jadi 8 ya. Saya buat seperti ini, menggunakan warna ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini Cl-nya memberikan atau menyumbangkan PeB untuk berikatan dengan Al. Sehingga menghasilkan AlCl4 nih, ya guys. Oke, karena AlCl3 itu menerima PeB, maka dikatakan asam Lewis. Karena Cl- memberikan PeB-nya untuk berikatan ya, maka Cl- sebagai basa Lewis. Ya, maka jawaban yang tepat itu mana ya, Dek? AlCl3 sebagai asam Lewis, sedangkan Cl- sebagai basa Lewisnya. Oke, jawabannya adalah B. Ya, nomor 4 saya pindahkan di sini aja ya. Perhatikan reaksi-reaksi menurut Bronsted-Lowry berikut pernyataan yang tepat. Oke, saya buat ulang di sini untuk poin ke-1. H3ASO4 ditambah dengan H2O menghasilkan H2ASO4- ditambah dengan H3O+. Nah, di sini H3ASO4 berpasangan dengan H2ASO4, di mana nanti sini H-nya kan berlebih 1 ya, di sini H-nya 3, di sini H-nya 2. Maka karena berlebih 1 dikatakan asam, pasangannya adalah basa konjugasi. Selanjutnya H2O berpasangan dengan H3O+. Pada H2O kekurangan 1H ya, maka dikatakan basa. H3O+-nya itu adalah asam konjugasi. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Yang kedua itu ada H2ASO4- ditambah dengan H2O menghasilkan HASO42- dan H3O+. Ya, H2ASO4 berpasangan dengan HASO42-. Di sini H-nya berlebih 1 ya. Di sini kan H-nya cuma 1 yang kanan, untuk ruas reakan H-nya 2, maka kelebihan 1H dikatakan asam. Di sini ada basa konjugasi. Selanjutnya H2O berpasangan dengan H3O+. H2O kekurangan 1H, maka dikatakan basa. H3O+-nya adalah asam konjugasinya. Oke, poin ketiga. HASO4 ditambah dengan H2O menghasilkan ASO4 3- ya, bukan 3- ditambah dengan H3O+. Ya, di sini H2O otomatis berpasangan dengan H3O+. Ini basa ya, karena kekurangan 1H. Di sini ada asam konjugasi. Selanjutnya HASO4 dengan ASO4 3-. Ini kelebihan 1H, maka sifatnya asam. Di sini adalah basa konjugasinya. Oke, Adik. Ya, poin A. Apakah H3ASO4 dengan H3O+ pada reaksi ke-1 merupakan pasangan asam basa konjugasi? Tidak ya. H3ASO4 itu berpasangan dengan H2ASO4-. Nah, gitu aja ya. Poin A salah. Apakah HASO4-2- merupakan asam konjugasi dari H2ASO4? Salah ya. HASO4-2- itu adalah basa konjugasi dari H2ASO4-. Salah lagi. H2O pada reaksi kedua sebagai asam, tidak ya. Harusnya sebagai basa. Salah lagi. Apakah H2ASO4- dan HASO4-2- bersifat amphoter? Kita lihat ya. Oke, kita lihat yang ada H2ASO4- ya. Pada reaksi pertama bersifat basa konjugasi. Untuk reaksi ke berapa ini? Kedua ya. Pada reaksi kedua H2AS
O4- itu sifatnya sebagai asam. Ya, bisa bersifat basa maupun asam, maka dikatakan amphoter, betul. Selanjutnya, untuk HASO42-, kita lihat. Pada reaksi kedua nih, HASO42- bersifat sebagai basa. Pada reaksi yang ketiga, HASO42- itu sifatnya sebagai asam. Ya, maka betul ya, bisa bersifat amphoter. Bisa sebagai asam maupun basa. Oke, paham ya, Dek? Nomor 5, pernyataan yang tepat. Kita lihat poin ke-1, ada CO2 ditambah dengan H2O menghasilkan H2CO3. Di sini tidak ada pasangan asam basa konjugasi ya, maka poin ke-1 bukanlah teori Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry itu dikenal dengan ciri-cirinya pasangan asam basa konjugasi. Nah ini kalau reaksinya 2 menjadi 1, ini ciri-cirinya Lewis. Oke ya, kita akan cek untuk CO2, C, mengikat O-nya ada 2, O itu gulungan 6, seperti ini, O adalah gulungan 6, C itu gulungan 4, karena O nyumbangin 2, maka C juga nyumbangin 2, ini juga nyumbangin 2, ini adalah inti, intinya tidak ada PEB-nya ya. Selanjutnya untuk H2O, oh sorry, ini belum ada ikatannya. H itu golongan 1, O itu golongan 6 ya, 1, 2, nah ini ada PEB-nya, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti membentuk H2CO3, maka nanti dia menyumbangkan PEB-nya, membentuk senyawa H2CO3. Ya, maka H2O di sini sebagai basa Lewis, CO2 sebagai asam Lewis. Gitu ya. Selanjutnya, poin kedua, ada HBrO ditambah dengan CH3NH2 menghasilkan CH3NH3+ dan BrO-. Nah, ini ciri-cirinya Bronsted-Lowry ya, karena nanti ada pasangan asam basa konjugasi. Kalau ada unsur Br ya berpasangan dengan yang ada Br-nya. Kalau ada C sama N ya berarti berpasangan dengan unsur C yang ada N-nya, gitu aja ya. Untuk HBrO di sini H-nya 1, di sini tidak ada H, maka HBrO bersifat asam kelebihan 1H dari basa konjugasinya. Selanjutnya CH3NH2 itu H-nya ada 5, sedangkan CH3NH3 itu H-nya ada 6. Karena ini kekurangan 1H, maka CH3NH2 sebagai basa, pasangannya adalah asam konjugasi. Oke guys, kita cek poin A. Menurut Arrhenius, H2O bersifat asam. Pada poin ini kita tidak bermain Arrhenius, tetapi Lewis dan Bronsted-Lowry ya. Ini Bronsted-Lowry. Untuk yang reaksi yang kedua ya. Contoh zat amphoter adalah CH3NH3+. Di sini CH3NH3+ ya, pada reaksi ini sebagai asam konjugasi, bukan amphoter. Amphoter itu artinya bisa menjadi asam maupun basa ya. Poin ke C. Ya, selanjutnya untuk C, CH3NH2 merupakan basa konjugasi. Inilah CH3NH2. Dia adalah sifatnya sebagai basa. Selanjutnya, HBrO menerima H+. HBrO di sini sifatnya asam. Untuk Bronsted-Lowry, pengertian asam itu adalah zat yang mendonorkan H+ ya, bukan menerima H+. Ya, salah ya. Poin E, CO2 merupakan asam Lewis. Betul sekali, CO2 di sini sifatnya adalah asam Lewis. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 6. Larutan berikut akan memberikan warna yang sama dengan cuka apel saat diuji dengan indikator PTB. Intinya, jika warna indikatornya sama, itu artinya pH-nya sama. Berarti adik carilah yang poin A, B, C, D, E yang sifatnya asam ya, karena cuka apel itu asam. Amoniak itu adalah NH3, ini adalah basa lemah.
Asam iodida itu adalah HI, ini adalah sifatnya asam. Ya, sementara ini betul ya. Kalium iodida itu adalah Ki, ini sifatnya adalah netral, garam yang terhidup yang garam ya, ini garam gabungan asam dengan basa kuat. Larutan natrium klorida NaCl ini juga garam, gabungan dari basa kuat dan asam kuat, maka sifatnya netral. Netral itu artinya pH-nya 7 ya. Larutan magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida itu MgOH2. Ini sifatnya basa. Ya, maka yang asam di sini adalah asam iodida. Lanjut ya. Nomor 7. Jika indikator tersebut digunakan untuk larutan X yang pH-nya sekitar 4,4 sampai 5,2, maka perubahan warna yang terjadi. Ya, di sini ada brom kresol ungu. Trayek pH-nya itu 5,2 sampai 6,8. Ini ada kuning, di sini ada ungu. Intinya jika pH-nya sekitar 6,9 nanti warnanya ke kanan ya, ke ungu ya. Kalau ke sana tuh lebih ke kuning. 5,2 ke bawah gitu ya. Selanjutnya metil merah itu trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2 menghasilkan warna merah sampai dengan kuning. Ya, kita cek ya. Sekarang jika ditetesi dengan brom kresol ungu. Nah, pH paling besar itu kan 5,2 ya, Dek. 5,2 tuh di sini. Di sini nih. Maka nanti warnanya adalah kuning. Ke sana kuning. Ya, kita cari yang kuning. C, D, E ya. Selanjutnya, jika larutan X kita tetesi dengan metil merah, itu kan trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2 ya. Padahal mintanya pH-nya tuh 4,4 sampai 5,2. Berarti di antaranya sini, di antara. Ya. Maka di antara warna merah dan kuning itu ada apa? Ada orange. Maka jawabannya adalah yang lebih tepat tuh jingga. Jingga tuh orange ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 8. Diketahui hasil uji larutan X menggunakan beberapa indikator alam berikut. Berdasarkan data tersebut, kemungkinan larutan yang diuji adalah, kita lihat ya, dengan kunyit. Kalau asam itu warnanya kuning, kalau basa itu jingga. Ternyata hasil pengujian warnanya jingga ya. Maka artinya larutan X itu bersifat basa. Udah gitu aja. Coba dengan bunga sepatu, kalau merah warnanya, kalau asam warnanya merah, kalau basa warnanya kuning, oh ternyata hasil pengujian itu kuning. Ya, maka sifatnya basa larutan X tersebut. Kita lihat hasilnya warnanya kuning, kuning itu basa ya. Biru itu juga basa, ya kehitaman itu juga sifat basa. Oleh karena itu larutan X sudah kita peroleh sifatnya basa. Ya, kita cari yang sifatnya basa. HCl ini asam ya, lebih tepatnya asam kuat. CaCl2 ini adalah garam yang terdiri dari Ca2+ dan Cl-, basa kuat dan asam kuat, maka pH-nya netral. K2SO4 ini juga ya garam yang terdiri dari K+ dan SO4 2-. Ini nanti sifatnya juga netral karena garam gabungan asam kuat dengan basa kuat. Selanjutnya HCOOH. HCOOH ini jika terhidrolisis melepas H+ ya. HCOO- dan H+. Maka dari itu pH-nya kurang dari 7. Kita sedang cari yang sifatnya basa ya. Ya, jawabannya adalah E. AlOH3. Oke, lanjut ya, nomor 9. Pernyataan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut ya. Pada tabung ke-1, di situ ada NH4OH 0,1 M, Kb-nya adalah 10⁻⁵. Pada larutan kedua itu ada barium hidroksida. Konsentrasinya adalah 5 kali 10⁻⁴. Nah, saya akan mencari OH- untuk NH4OH. Rumusnya adalah akar Kb dikali dengan M. Akar 10⁻⁵ dikalikan 10⁻⁻1. Itu 10⁻⁻6 ya. Kita akar menjadi 10⁻⁻3 M. Inilah OH-nya.
Selanjutnya DaOH2, ini OH- untuk larutan di tabung 1 ya. DaOH2 ini adalah basa kuat. Maka nanti rumusnya OH- sama dengan D kalikan M. D-nya itu 2, M-nya itu 5 kali 10 pangkat min 4. 5 kalikan 2 adalah 10, 10 kali 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 4M. Nah, ternyata nilai OH-nya sama ya, Dek. Karena OH-nya sama, artinya nanti pH-nya sama. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Nomor 10. Anilina merupakan basa lemah yang memiliki nilai Kb 4 kali 10 pangkat min 10. Jika konsentrasi anilina itu adalah 2,5 ya kali 10 pangkat min 3M, pH larutan tersebut ya karena basa lemah maka nanti OH- sama dengan akar Kb dikali dengan M. Kb-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 10, M-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. 4 dikalikan 2,5 itu adalah 10, maka nanti akar 10 kali 10 pangkat min 13, atau saya buat 1 kali 10 pangkat min 12. Nilai OH-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6, maka nanti pH-nya itu, POH dulu ya, POH-nya itu adalah 6, maka nanti pH-nya adalah 14 kurangi 6. Jawabannya adalah 8 atau 8 plus log 1. Oke guys, saya bahas 10 soal terlebih dahulu ya. Simak kembali video Makin Cepat lainnya. Assalamualaikum.